Shalom Bapak Ibu Guru yang terkasih dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan memberikan renungan tentang tema Paskah. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Renungan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 di dalam ayat itu yang berbunyi Allah mengasihi dunia ini, yang kedua Allah mengaruniakan anaknya, yang ketiga yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya dan rela berkorban untuk anak-anaknya. Dan mereka itu bekerja keras untuk anak-anaknya bisa bahagia. Bahkan orang tua terkadang rela berkorban untuk anaknya. Tetapi ternyata ada yang lebih besar dibandingkan orang tua, yaitu Tuhan Yesus terhadap manusia. Dia rela mati dan berkorban untuk menebus dosa manusia. Di dalam ayat yang kita baca tadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yaitu 1. Allah mengasihi dunia ini, yang kedua Allah menggunakan anaknya, dan yang ketiga adalah yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tentang yang ke-1, Allah mengasihi dunia ini. Allah begitu mengasihi manusia dan Dia rela mati untuk berkorban menebus dosa manusia. Dulu saya berpikir tentang Allah itu mengasihi orang yang kaya, orang yang ganteng gitu, orang yang cantik, dan ternyata tidak. Saya salah sangka. Ternyata Allah mengasihi semua umat manusia dan untuk beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa tidak dikasihi? Begitulah firman Tuhan hari ini. Kasih Allah sungguh nyata. Dia mengasihi dunia termasuk Bapak, Ibu, teman-teman, dan saya juga.
Yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya. Manusia yang berdosa itu harusnya menerima hukuman yang kekal. Tetapi di dalam anugerahnya, Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Kata menganugerahkan sama dengan hadiah. Jadi dia memberikan kepada orang yang seharusnya tidak layak menerimanya. Ini adalah inisiatif Allah, dan ternyata hadiah itu bukan hanya sekedar uang atau barang bagus, tetapi anaknya sendiri. Yesus Kristus. Bukanlah hal ini luar biasa? Manusia yang tidak layak justru mendapatkan hadiah yang terbaik yang pernah ada. Paskah mengingatkan kita kembali akan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Orang yang sebenarnya tidak menerimanya itu bakal menerimanya. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ia mengorbankan dirinya bagi manusia. Bagaimana respon kita? Maukah kita menerima hadiah itu? Yang ketiga tadi, yaitu yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah Tuhan Yesus yang indah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi satu-satunya yang harus kita lakukan hanya percaya kepada Yesus. Percaya berarti menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan artinya mengizinkan Dia menerima hidup kita, dan kita harus tunduk kepadanya, melakukan perintahnya. Menjadi Juru Selamat artinya kita percaya bahwa hanya melalui kematiannya kita beroleh keampunan dari dosa kita dan dapat menikmati persekutuan kekal bersama dengan Dia. Hari ini tawaran Allah juga masih berlaku buat kita semua. Maukah kita percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal? Ya Tuhan, demikian renungan yang kita sampaikan, dan kita tutup dengan doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan yang diberikan kepadaku. Semoga kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami. Semoga yang memimpin negara kami diberikan kiranya Engkau menyertai pemimpin kami selama pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, supaya gereja kami dapat melaksanakan kembali dengan yang dulu. Semoga dengan pandemi ini cepat berlalu, kita akan bergereja dan mendengar firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah melakukan kami ke
ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup mati dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang saya akan menyampaikan kasih Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Dulu saya tidak paham artinya Yesus mati di salib. Tetapi saat ini saya tahu Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagiku. Ada berkat-berkat lain yang selain keselamatan hidup dan Yesus janjikan dalam hidup kita. Kesempatan bersekolah sampai ini, walaupun papa saya sudah meninggal, kami sekeluarga bisa tinggal di tempat rumah yang nyaman dan nyenyak dan mendapat berkat makanan dan hidup yang selama-lamanya. Ini adalah kasih Tuhan semua yang saya alami dan keluarga. Dan ini adalah kasih Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Kasih Tuhan juga mengajar untuk mengasihi sesama dan sesama manusia. Pernah 2 tahun yang lalu saya sangat membenci seseorang dan tidak maulah dengan itu, dan saya tidak merasa perlu memaafkannya. Tetapi kebencian itu tidak membuat hidup saya bersukacita. Lalu saya menyadari arti dalam mengasihi hidup sesama manusia. Ketika saya mempraktekkan kasih Tuhan, saya akhirnya dengan orang itu berbaik-baik hubungannya, dan sukacita Allah terus saya dapatkan karena saya tidak punya orang-orang yang saya benci lagi. Inilah kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan inilah ujian praktek agama Kristen. Terima kasih.